Subhanahu wa taala. Rekan-rekan, jumpa kembali di channelnya SDS Tour and Travel Indonesia, di mana kita membahas mendongkrak ekonomi dari sektor pariwisata dengan membawa tamu-tamu asing. Untuk yang live, untuk yang on mengikuti live, silahkan diikuti teman-teman di sana, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share. Oke, hari ini kita akan membahas suka dukanya membawa tamu asing, khususnya Timur Tengah, di kawasan Puncak. Dan di samping saya sudah ada salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang transportasi atau membawa tamu-tamu asing dari mulai bandara sampai mereka kembali ke Indonesia, ke negaranya. Di samping saya telah hadir salah satu anggota atau mohon maaf, salah satu anggota dari PT SDS Tour and Travel Indonesia, dan di usia yang muda beliau masih sudah berkecimpung di dunia Arab. Samping saya ada dengan siapa? Pak Aldi. Dengan Pak Aldi. Selamat pagi Pak Aldi. Selamat pagi Bapak IT. Terima kasih kita datang di studio ini. Pak Aldi, banyak di luar sana ya kita bergerak masalah dunia Timur Tengah, membawa Timur Tengah. Nah, ini mungkin Pak Aldi sudah lama berkecimpung di sana. Dari sejak kapan Pak Aldi? Kalau saya berkecimpung langsung itu sebenarnya belum lama ya, baru sekitar 5-6 tahunan. Cukup lama. Nah, selama ini apa yang didapat dari mereka atau suka dukanya membawa tamu Arab ini? Suka duka semua itu pasti ada lah ya. Bisa digambarkan secara spesifik ya, gimana itu? Kalau seperti kita belajar dari duka dulu lah ya. Yang pahit dulu baru yang biar mereka tahu. biar tahu. Ya, kalau namanya duka itu contoh paling mudah dan yang paling sering dirasakan sama sahabat-sahabat sawal Indonesia semuanya lah ya. Intinya dikala misalkan kita menjemput tamu dari bandara, betul. Nah, tamu dari bandara kita menjemput, kita sudah akid, sudah janjian, sudah kita tunggu, dan sampai sana ternyata mungkin ada kendala apa di dalam sana kita tidak tahu, tamunya hilang. Itu duka. Iya, itu duka yang paling terdepan, paling mendalam. Para pembawa tamu. Karena apa? Karena kita sudah keluar budget dari rumah menjemput ke bandara. Betul. Seperti itu. Itu nomor satu itu. Karena entah apa masalahnya kita juga belum tahu pasti ya di dalam. Karena ketika orang-orang di sana kita biar jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Kita harus melalui bahwa kita menjemput itu penuh dengan pengorbanan. Artinya begini, dari rumah sudah diperhitungkan operasional segala macam dan harapan-harapannya, ternyata setelah sampai di bandara tamunya jong. Betul. Seperti itu. Itu yang banyak yang terjadi. Itu kenapa saya bilang dari awal, karena itu kita start awal dari situ. Iya, betul. Memang sangat berisiko sekali itu ya. Kadang-kadang ya juga riskan dengan apa ya, pengeluaran kita. Betul. Gitu kan, tujuannya kita menjemput, mendapatkan sesuatu, ternyata tamunya dong. Gitu. Teman-teman, barangkali ada pertanyaan yang ikut konten live, silakan. Nah, ini suka dukanya seorang pembawa atau guide ya, atau katakanlah sawah bahasa Arabnya, ketika penjemputan di bandara ternyata jauh. Mungkin kalian di sana yang pernah di luar sana mengalami itu hal yang sama. Nah, inilah yang terjadi. Fenomena ini terjadi bukan hanya kali ini saja, tapi terus berkelanjutan ketika tamu-tamu Timur Tengah datang, tahu-tahunya dong. Nah, kendalanya di sana sebetulnya yang mungkin ada tanda kutip, apa mungkin diambil Grab atau dengan taksi orang lain atau gimana? Ya mungkin sih, mungkin ya ini kita bukan suudzon lah ya, kita husnuzon aja lah ya. Husnuzonnya berarti mungkin di dalam ada yang nawarin kah, seperti itu. Mungkin mereka ada harga yang lebih baik price dari kita, mungkin seperti itu kali ya. Dominan dengan harga mungkin seperti itu. Dan mungkin barangkali ada sempat pernah kejadian tuh, misalkan kita udah
dia sudah turun pesawat, sudah landing, dia itu mungkin di bagasi lah ya, Jawa Jet lah, mungkin di bagasi. Ibaratnya pas kita udah kontekan sama dia itu masih oke. Nah tiba-tiba pas mau keluar orangnya nggak ada, hilang gitu. Entah itu di mana hilangnya, kita juga karena kan kita sudah jelas ya, kita nunggu di depan lobi. Iya, depan lobi, betul. Betul. Dan kadang mungkin kalau kita yang sudah paham tamunya mungkin enak lah, udah ada ibarat foto atau surat seperti itu ya kan. Kalau yang nggak ada foto sama sekali repot. Betul. Misalkan dia nyiriin tanda tadi foto tasnya dia seperti itulah ya. Berarti hal-hal itu pernah terjadi dengan Pak Adi. Itu karena bisa dari awal, jauh sebelum mereka datang kan sistemnya mungkin ya, yang saya tahu, yang saya pernah alami bahwa sistem kita penjemputan tamu-tamu asing itu beda dengan tamu Timur Tengah ya, beda dengan tamu-tamu yang lain. Jadi komunikasi sudah terjadi sebelumnya mungkin ya, mereka punya jadwal, mereka punya tiket tanggal sekian. Di saat waktunya yang tepat hari itu harus jemput di bandara ternyata jauh. Nah itu pernah dialami nggak seperti itu? Itu pernah. Ya, itu pernah. Dan mungkin bukan pernah lah, ada beberapa kali lah mungkin 1, 2, 3 kali ada. Itu terus terjadi terus ya. Iya. Nah ini fenomenanya berarti something wrong, ada sesuatu di sana. Ya berbalik dari itu, ini dukanya ya. Nah sukanya apa sih? Sukanya ya sukanya semua sama lah, namanya di dunia pariwisata. Itu mungkin kita ibaratnya sukanya itu kita jalan-jalan dibayar. Paham nggak? Iya. Ya ibaratnya kita sambil jalan-jalan tapi dibayar. Nah itu sukanya seperti itu kan. Berarti begini, ketika kita misalkan saya secara pribadi ya, saya tidak tahu tempat wisata, tapi anak sudah tahu mulai internet. Kita kan nggak tahu di dalam seperti apa. Iya benar. Kita diajak ya. Ya itu kan secara langsung otomatis include, ya kan. Berarti kita jalan-jalan gratis. Iya. Nah, teman-teman itu yang satunya. Terus yang lainnya untuk bawa Arab ini sukanya apa? Ya banyak sebenarnya Pak. Yang itu diantaranya kayak misalkan kita beda sama kita bawa lokal sama Timur Tengah ya. Kalau Timur Tengah itu mungkin mereka kesini itu kan tujuannya wisata ya. Betul. Jadi ya kebanyakan semua orang yang datang ke sini itu pasti tujuannya tempat wisata semua. Gak ada tuh istilah kita disebutnya nunggu boring gitu ya. Sudah namanya di tempat wisata. Ya kita seperti itu. Ya, berarti mereka benar-benar untuk berwisata. Dalam bahasa Inggris dibilang you coming to Indonesia.